Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, kembali lagi bersama saya Mawaddah Warahmah. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai psikologi sastra. Psikologi sastra secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. Maka, jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaannya. Nah, di sini kita akan mengkaji bagaimana karya sastra itu dari sudut kejiwaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen struktural tingkat kesadaran yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu yang pertama, id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini, kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologik yang diturunkan seperti insting, impuls, dan repes. Selanjutnya, ada yang namanya ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukannya objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Selanjutnya ada yang namanya superego. Superego adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Kali ini kita akan mencoba membedah karya sastra dengan pendekatan ini dalam karya sastra dengan judul Pasung Jiwa. Adapun beberapa hasil temuan tentang id, ego, dan superego pada novel ini sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengupas terlebih dahulu masalah id. Adapun kutipan id dalam novel Pasung Jiwa, tokoh utama dari Sasana yaitu suara gitar, gendang, seruling, semua berpadu indah dan bergairah. Orang-orang di sekelilingku juga ikut bergoyang. Kepala mereka menunduk, miring, menengadah, sambil mulut tetap terus bernyanyi. Perlahan tubuhku mulai bergerak, tanpa kusadari aku ikut bergoyang. Pada kutipan yang tadi, adanya id yang melekat pada tokoh Sasana. Id yang terdapat pada tokoh Sasana muncul secara alamiah karena adanya dorongan dari insting dan juga impuls, bahwa yang menggerakkan Sasana bergoyang adalah insting yang berawal pada saat berada di antara orang-orang yang bergoyang. Ego. Adapun kutipan ego dalam novel Pasung Jiwa yaitu, tanpa aku sadari aku ikut bergoyang. Awalnya hanya goyangan kecil, lalu tanganku mulai bergerak, lalu tubuhku meliuk ke kanan dan ke kiri, lalu seluruh tubuhku. Aku menirukan goyangan orang-orang yang ada di sekitarku, mengikuti suara-suara yang mereka keluarkan seperti wow, wow, atau ah. Pada kutipan tadi menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh Sasana. Ego yang ada pada Sasana tersebut ada hanya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan atau kenikmatan sesaat dengan memprioritaskan kebutuhan saja. Sangat jelas ego pada kutipan di atas hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sesaat. Selanjutnya yaitu superego. Adapun kutipan superego yang terdapat dalam novel tokoh Sasana yaitu dapat kita baca dalam dua kutipan sebagai berikut. Dari kutipan tadi terdapat superego pada tokoh Sasana. Pada kalimat malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usiaku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya, meski aku harus menanggung akibatnya. Terdapat nilai-nilai moral yang baik ataupun yang buruk.
karena Sesana menyadari dan tidak menyesal atas kejadian itu. Bahkan Sesana juga harus menanggung akibatnya dari kesenangan yang ia lakukan. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi penjelasan mengenai psikologi sastra. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.